Sintayong semprot PSSI-nya Filipina, harusnya rumput standar FIFA? Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, mengakui bahwa skuad Garuda gagal bermain maksimal karena faktor lapangan. Mereka menjalani duel di markas Filipina di Rizal Memorial Stadium, pada ajang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Selasa, 21/11. Berambisi untuk mendapatkan kemenangan, mereka justru cukup kesulitan terutama di awal-awal laga. Rumput sintetis yang kurang baik kualitasnya diprediksi jadi faktor yang menghambat permainan Indonesia. Sintayong menjelaskan bahwa mereka cukup kesulitan mengembangkan permainan terutama pada 20 menit awal. Seusai prediksi, anak asuhnya membutuhkan waktu untuk bermain di lapangan sintetis. Hal tersebut jadi masalah serius bagi timnya, karena semua orang baru saja melihat kami, 20 menit pertama, kami tidak tampil dengan baik. Tetapi saya sebenarnya sudah menduga bahwa kami akan mengalami sedikit kesulitan. Tetapi kalian tahu babak pertama karena karakteristik lapangan, kata Sintayong pada sesi jumpa pers seusai pertandingan. Cukup kesal dengan kondisi rumput, pelatih asal Korea Selatan tersebut berharap Federasi Sepak Bola Filipina, PFF, memberikan perhatian khusus. Dia menilai bahwa PFF seharusnya mempersiapkan kondisi lapangan dengan baik. Menurutnya, memberikan fasilitas terbaik adalah sebuah kewajiban untuk menghormati tim tamu. Satu hal yang ingin saya sarankan kepada Federasi Sepak Bola Filipina, PFF. Kalian lebih baik memiliki lapangan sintetis yang berkualitas dan sesuai dengan standar FIFA. Jadi itu adalah bentuk penghormatan kepada tim tamu, meskipun kalian bisa menghabiskan banyak waktu, lapangan ini untuk berlatih dan beradaptasi. Tetapi saya tetap berharap lain kali kami benar-benar berada di sini, di Filipina, tegasnya. Sintayong berharap di laga tandang selanjutnya mereka bisa mendapatkan rumput yang lebih baik. Namun, dia mengapresiasi kerja keras anak asuhnya yang tidak menyerah meski lapangan dalam kondisi kurang baik. Semoga saja kami bisa mendapatkan kondisi lapangan yang lebih baik, jadi kami mengalami kesulitan karena kondisi lapangan. Tetapi para pemain dan dalam adaptasi yang baik, Anda tahu, selama 45 menit, babak pertama, jadi itulah salah satu alasan mengapa kami bisa tampil lebih baik dan kemudian di babak kedua, pungkasnya. Hitung-hitungan Timnas Indonesia U17 lolos 16 besar Piala Dunia U17 2023 saat bersua Maroko U17 di laga pamungkas Grup A. Hitung-hitungan Timnas Indonesia U17 lolos 16 besar Piala Dunia U17 2023 saat bersua Maroko U17 di laga pamungkas Grup A akan diulas Okezone. Sebelumnya, Garuda Asia sudah memainkan 2 laga di fase Grup A yakni kontra Ekuador U17 dan Panama U17. Timnas Indonesia U17 berhasil menahan imbang Ekuador U17 dengan skor 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat tanggal 10 November tahun 2023. Kemudian, tim besutan Bima Sakti itu mengimbangi Panama U17 dengan skor identik 1-1 pada Senin, tanggal 13 November tahun 2023. 2 gol Timnas Indonesia U17 dalam 2 laga tersebut dicetak oleh Arhan Kaka. Berkat kedua gol sang bomber Persis Solo itu pun membuat Timnas Indonesia U17 kini menempati urutan ketiga pada klasemen sementara Grup A dengan 2 poin, selisih gol 0. Kendati demikian, kans Garuda Asia untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia U17 2023 masih terbuka lebar. Sebagai informasi, hanya juara dan runner-up grup A, B, C, D, E, F, serta 4 tim peringkat ketiga terbaik yang berhak melaju ke 16 besar Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia U17 sendiri masih menyisakan 1 laga di grup A Piala Dunia U17 2023. Tim asuhan Bima Sakti akan menghadapi Maroko U17 pada laga pamungkas grup A di Stadion Gelora Bung Tomo, Kamis tanggal 16 November tahun 2023, malam WIB. Lantas, bagaimana hitung-hitungan Timnas Indonesia U17 lolos 16 besar Piala Dunia U17 2023 saat bersua Maroko U17? Seperti yang sudah disinggung di atas, Garuda Asia memiliki 3 cara untuk lolos ke fase gugur ajang bergengsi kelompok umur 17 tahun itu.
Pertama, Timnas Indonesia U17 bisa lolos melalui jalur juara grup, dengan syarat, Garuda Asia wajib menang atas Maroko U17, yang kini mengemas 3 poin, sehingga bisa mengumpulkan total 5 poin, sambil berharap Ekuador, 4 poin, kalah dari Panama, 1 poin. Kedua, pasukan Bima Sakti itu bisa lolos dengan cara runner-up grup. Syaratnya, Timnas Indonesia U17 wajib menang atas Maroko U17, sedangkan Ekuador U17 juga menang atas Panama. Cara terakhir, yakni lolos lewat peringkat ketiga terbaik. Hal ini bisa saja didapat Timnas Indonesia U17 jika ditahan Maroko U17, sedangkan Panama U17 gagal menang atas Ekuador. Namun, nasib skuad Garuda Asia akan bergantung dengan hasil di laga grup lainnya. Timnas Indonesia U17 masih harus menanti hasil di grup-grup lainnya untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia U17 2023 lewat jalur peringkat ketiga terbaik, sebab hanya 4 tim peringkat 3 terbaik dari 6 grup yang bisa meraih tiket 16 besar. Kata pelatih Panama usai gagal kalahkan Timnas U17 Indonesia, ungkap satu penyesalan. Pelatih Panama, Mike Stam, mengungkapkan sebuah penyesalan usai gagal meraih kemenangan atas Timnas U17 Indonesia. Duel antara Timnas U17 Indonesia vs Panama di Piala Dunia U17 2023 terjadi di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin, tanggal 13 November tahun 2023. Pada kesempatan ini, Panama sejatinya tampil cukup apik pada babak pertama. Tim asuhan Mike Stam bahkan sempat unggul melalui gol Oldemar Castillo pada menit ke-45+3. Namun, Timnas U17 Indonesia mampu menyamakan kedudukan melalui gol Arhan Kaka pada menit ke-54. Skor 1-1 menjadi penutup duel Timnas U17 Indonesia vs Panama. Setelah laga, sebuah penyesalan diungkapkan oleh Mike Stam. Pelatih berusia 53 itu menyesali pergantian pemain yang dia lakukan di awal babak kedua. Sebagai informasi, Mike Stam melakukan 2 pergantian pemain pada menit ke-46. 2 pemain yang ditarik keluar adalah Jean Pierre dan Juan Gimenez. Pergantian Jean Pierre disebabkan karena sang pemain mengalami cedera. Sedangkan pergantian Juan Gimenez bertujuan untuk menghindarkan sang pemain terkena kartu kuning kedua. Langkah tersebut lalu disesali Mike Stam karena membuat performa timnya menurun di babak kedua. Mike Stam menilai seharusnya dia mempertahankan skuad yang ada terutama Juan Gimenez. Itu adalah pertandingan yang sulit, seperti yang saya katakan, kami telah mencobanya. Saya pikir ketika kami kehilangan pemain sayap, kami kehilangan sedikit serangan karena pemain mengalami cedera lutut. Bek kanan kami juga mendapatkan kartu kuning, jadi kami kehilangan sedikit kendali dan saya tidak tahu, mungkin seharusnya mempertahankan dia dalam permainan dan mengambil risiko. Tetapi, pemain Timnas U17 Indonesia adalah pemain bagus, jadi terkadang kami harus melakukan pelanggaran untuk mencegah gol. Anda harus memikirkan hal ini juga, jadi itulah mengapa kami mengeluarkan Gimenez, kata Mike Stam. Hasil ini membuat Panama masih menempati peringkat terbawah grup A Piala Dunia U17 2023 dengan raihan 1 poin. Timnas U17 Indonesia turun 1 peringkat ke posisi ketiga dengan raihan 2 poin. Posisi kedua dihuni oleh Maroko dengan 3 poin, sedangkan posisi puncak grup A ditempati oleh Ekuador yang mengumpulkan 4 poin.